jujur, jangan ikut-ikutan jujur. Ketika kita nyanyi pertama tadi, saya udah merasakan sesuatu. Saudara tahu latar belakang diciptakannya nyanyi haleluya? Pernah ada yang share tentang latar belakang nyanyi haleluya? Ada yang tahu nggak? Kenapa bisa tercipta nyanyi haleluya? Saya lupa namanya, tapi salah satu dia adalah temannya Sydney Mahodi. Sydney kita tahu lah dulu lagu-lagu GBCC Worship sekarang ini. Dia lagi di Singapura, papanya lagi sakit, dia nggak punya duit untuk berobat orang tuanya. Ketika itu, terus kata Sydney, ayo bikin lagu yuk, kita bikin album. Lu bikin deh lagu. Saya lupa siapa yang namanya. Pokoknya dia salah satu pencipta lagu lah di GBCC gitu. Oh, mereka lagi menara doa, tiba-tiba keluar lagu ini, ku nyanyi haleluya. Saya keluar, kan katanya tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Ya waktu lagi nyembah menara doa, tiba-tiba apapun datang menyembahmu di sini. Oh saudara nyanyi syairnya, itu dalam banget, deep banget. Apalagi dia lagi benar-benar butuh uang biaya operasi atau apa gitu papanya di rumah sakit di Singapura, dia nggak punya duit. Dia cuma percaya sama Tuhan, dia cuma andalkan. Makanya keluar syairnya, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Saudara, kalau bisa nyanyi lagu ini dengan perasaan yang dalam, saudara bisa merasakan dari Tuhan. Lagu ini jadi berkat mana-mana. Karena dia menciptakan Tuhan yang kasih dalam pergumulan dia untuk berobat orang tuanya nggak ada duitnya. Saya rasa itu dalam banget maknanya. Karena dia menciptakan lagu itu benar-benar dalam maknanya. Dan itu jadi berkat bagi gereja Tuhan. Karena hari-hari ini memang itu yang sedang terjadi gitu. Hari ini itu nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah bimbang. Tapi nggak bisa, Tuhan. Kenapa nggak bisa? Karena saudara nggak intim sama Tuhan. Karena saudara nggak percaya, nggak mempercayakan diri saudara sama Tuhan. Nggak mungkin Tuhan. Terus saudara bilang nggak mungkin. Karena kita sering bilang apa yang depan mata. Kita bilang nggak mungkin Tuhan, nggak berat. Nggak mungkin Tuhan, nggak bisa. Nggak bisa. Ini cairnya gede banget Tuhan. Ini Goliat nih Tuhan. Wah, ini nggak bisa. Amen. Daud aja bisa menang lawan Goliat karena bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan lihat masalahmu, jangan lihat Goliatnya, tapi lihat Tuhannya. Amin. Tapi lihat siapa di belakang kita. Lagu ini jadi berkat. Saya yakin cari berkat banyak gereja. Gereja Tuhan yang lagi bermasalah, baik itu ekonomi, kesehatannya. Ketika nyanyi ini, terus saya kan bilang, baik saya kan bilang, ku nyanyi haleluya. Sudah tahu ada kata haleluya? Ku nyanyi haleluya. Tahu dia bilang apa? Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di awal sekali lagi terhebat di hidupku. Tahu banget saudara maknanya. Saya nggak tahu kalau saudara lagi nggak ngalamin hal yang berat, mungkin saudara nyanyi, itu hal biasa. Kalau saudara nyanyi biasa, cuma sekedar lagu lirisi. Tapi ketika saudara nyanyi dengan hati, percaya ada sesuatu yang berbeda. Ada urapan Tuhan yang mengalir. Kita baca firman Tuhan dulu deh. Kita buka di Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Saya undang bangkit berdiri, kita menghormati kepada firman Tuhan. Yoel 2. Iya. Ayat 28 sampai 29. Udah dapat semua? Saya tunggu supaya kita baca pelan-pelan dan kita imani. Udah dapat semua?
Kita baca sama-sama perikopi, kita baca. Perikopi bilang ini, hari Tuhan. Betul, sama nggak? Sama kan ya? Yang di handphone nggak ada perikopnya kan, hari Tuhan. Oke, kita baca dari perikopnya. 1, 2, 3. Hari Tuhan, ayat 28. Kemudian pada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Turunan-turunanmu akan dapat mengatakan penglihatan. Juga sebenarnya juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan curahkan rohku pada hari-hari itu. Amin. Silakan duduk. Ini tentang akhir zaman, tentang hari Tuhan. Sebetulnya hari Tuhan kapan sekarang ini, hari-hari terakhir ini. Kalau nubuatin kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Tuhan akan mencurahkan semua roh manusia. Saya baru dapat satu pengertian baru dari kakaknya Tika Panggabean, Pastor Ani Panggabean. Dia bilang gini, selama ini kita tahu tubuh kita terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Benar? Itu 3. Tapi sebetulnya enggak, ada 4. Tubuh, jiwa, roh, dan manusia roh. Karena yang masuk ke surga nanti manusia roh kita, bukan roh. Roh sama manusia roh itu beda. Dia bilang kalau dari bahasa Ibrani atau Yunani terus di bahasa Inggris ya segala macam, roh dengan manusia roh itu beda. Di Indonesia memang ada bedanya. Tapi kalau di Inggris, di Mandarin, bahasa aslinya Yunani itu ada bedanya. Roh dengan manusia roh itu beda. Kenapa dibilang manusia roh? Ingat ketika percakapan Tuhan Yesus dan Nikodemus, Tuhan bilang kamu harus lahir dari roh dan dari roh dan dari roh dan api. Jadi gini, dari air dan roh, maksudnya dari air dan roh, dari air dan roh. Kenapa dari air dan roh? Itu salah terjemahannya. Sebetulnya bahasa aslinya yang lahir dari air itu ya kita. Kenapa? Karena dulu dalam kalau bahasa Ibrani itu dibilang ari-ari, jadi itu bukan air. Karena kita waktu masih dalam kandungan ibu kita itu kita dilindungi ari-ari dan itu semua dari air kan. Nah, air itu lahirlah kita, tubuh-tubuh yang sekarang ini. Sedangkan roh itu manusia roh kita. Kapan ketika manusia roh kita lahir? Ketika kita dibaptis, itulah manusia roh kita baru. Karena nanti yang masuk ke surga dan manusia roh kita, bukan roh kita. Kalau roh itu saya nggak tahu bahasanya. Aduh, bahasa Yunani Ibrani itu sulit lah, susah bacanya juga. Pokoknya di Inggris pun ada King James. Nanti saudara boleh yang pintar Inggris boleh dipelajari di percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Ada ayat yang Tuhan bilang lahirlah kamu harus lahir dari air dan roh. Nikodemus nggak ngerti, tapi Tuhan bilang itu salah. Terjemahannya Indonesia kurang tepat, bukan air, tapi sebetulnya kalau Inggris itu kayak ari-ari gitu. Jadi dia di dalam ini air ketuban sebetulnya. Air ketuban bukan air doang, tapi air ketuban karena janin itu ada di air ketuban. Nah, manusia roh itu kapan? Ketika kita lahir baru. Ketika kita baptis itulah manusia roh kita. Dan manusia roh kita harus dikasih makan. Ingat, manusia roh kita harus dikasih makan. Makannya apa? Ini. Makannya ini. Tiap hari harus kasih makan ini. Tubuh kita ini kasih makan sehari 3 kali. Berapa kali saudara kasih makan roh kalian? Seminggu sekali? Tubuh jasmani kita aja kalau sehari seminggu nggak makan gimana? Nah, mati nggak? Belum mati, tapi pasti lemas kuat. Karena kita masih bisa minum air, tapi nggak makan lemas. Begitu tubuh rohani manusia roh kita. Kenapa? Karena lawan kita bukan darah dan daging, tapi lawan kita atau roh penguasa di darah. Makanya tubuh rohani kita harus kuat. Gimana caranya? Baca firman Tuhan. Sekarang ini lagi gencang ya. Ada grup pembacaan Alkitab sehari 3 pasal. Saya ikut di grup itu. Sehari 3 pasal ini tiap hari kita lapor. Saya nggak tahu, tapi itu ada integritas, kejujuran kita. Kalau kalian belum baca, nggak usah lapor. Jangan lapor ke yang ini, ke leadernya yang mimpin. Nggak usah lapor kalau belum. Itu kejujuran kita sama Tuhan. Kenapa kita harus banyak ngasih makan manusianya? Sehari 3 kali.
3 pasal, sehari 3 pasal, sehari 3 pasal kita baca. Lebih boleh, tapi nggak boleh kurang. Kita urut dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi hari ini Kejadian 1 sampai 3 tinggal lapor, saya udah terserah, pokoknya ditunggu sepanjang hari itu, mau pagi, siang, malam silakan. Tapi baca firman Tuhan, manusia roh kata. Kenapa? Karena kita butuh ini iman, perkenanan Tuhan. Kita butuh perkenanan Tuhan. Kalau mau roh Tuhan turun ke atas kamu, nggak ada caranya, cuma harus ini. Kita nggak kuat ngadapin pergumulan hari-hari ini. Manusia roh kalian harus dicek. Saya nggak tahu. Tapi mungkin lebih bagus kalau kalian juga bikin. Semua kan udah canggih sekarang nih. Ada grup WA, bikinlah di grup WA. Jebret, jangan cuma grup WA. Yang nongkrong-nongkrong gak macam-macam. Yang rohani dikit hari ini gitu tunggu. Yang grupnya siapa kayak ditunjuk di ketua. Nanti lapor tiap hari. Nanti kasih rewardnya kan itu segala macam tuh ada. Yang akan dapat bakmi lah, gambar bakmi. Rewardnya dia bakmi. Gila siang-siang makan bakmi gitu. Itu hanya aja. Tapi itu integritas loh. Hostnya sendiri nggak tahu, yang pembina sendiri nggak tahu. Saudara udah baca belum? Misalkan si Ayu, wah lapor, saya udah baca nih sama 1-3 ulangan. Kita nggak tahu, cuma dia sama Tuhan yang tahu. Dosanya tanggung sendiri, gitu kan? Dia bohong ya tanggung sendiri. Mending jujur gitu. Kita belajar dilatih integritas jujur. Kalau mau belum baca ya udah. Mau lapor malam, sorry baru lapor nih kelupaan, atau mungkin baru baca nggak sempet, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi manusia rohani itu sekarang lagi tren, lagi rame di dunia Kristen, lagi rame. Grup-grup baca Alkitab 3 pasal, 5 pasal sehari, bikin grup di WA atau di Facebook. Terlapor ada yang jadi penanggung jawabnya, ada hostnya. Terlapor sama hostnya update. Oh ya, si ini udah sampai ini, oke nanti kasih bisa ngelari apa? Ada mie lah, coklat, bunga, apa aja pokoknya emotikon pokoknya itu. Terus ada yang bisa, dapat piala, kenapa? Karena kita ada lebih dari para pemenang, jadi kita dapat piala gitu. Semangat terus gitu. Saya udah sampai ulangan 33. Itu udah mulai dari Kejadian tuh, jangan 1-3 lapor. Kita besoknya 4-6 lapor terus. Kita dapat reward sama hostnya gitu. Itu bagus. Daripada kita bikin grup WA yang di mana-mana, ayo membangun manusia. Nah, karena ini hari-hari terakhir ini Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, baik kita laki-laki maupun perempuan. Jujur, hari-hari ini tidak semakin baik, benar. Tapi Tuhan lagi menunjukkan satu kuasa yang luar biasa. Tuhan lagi bukakan semua yang nggak benar. Bangsa ini Tuhan lagi mau pulihkan. Saudara percaya? Kenapa? Entar saudara boleh lihat Jakarta. Siapa yang dimisra? Siapa yang mana yang disamiskan? Mereka boleh merancangkan jahat, tapi Tuhan buat satu kebaikan. Tuhan buka semua. Mereka yang mundur dibalikin sama Tuhan. Cedera, malah dibuka semua sama Tuhan. Semua dibuka. Tuhan balikin. Yang mereka niat jahat, Tuhan balikin. Apa mereka yang ngomong bala, tiba-tiba Tuhan balikin. Tak. Cara Tuhan ajaib. Lagu itu akhir tahun kemarin saya sempat jalan ke Semarang, saya ke Ungaran. Waktu saya masuk rumah Bukit Doa, lagu pertama yang saya nyanyiin lagu itu. Kalau disuruh berangkat saya udah bilang, kayak gue mesti ke Ungaran nih, kayaknya ada panggilan buat ke Ungaran nih gitu. Aneh, ya udah dari Semarang kita sempetin ke Ungaran dulu. Paling doa 5 menit, 10 menit, 15 menit udahan. Apa sih yang mudahnya susah? Doa lama-lama gak kuat lah, sejam apa yang ngomongin gitu kan. Ada ketika masuk, rapatnya mau beda. Nyanyi lagu itu penyanyi haleluya. Saya bikin di Instagram, misalnya bikin di Facebook, teman-teman saya yang rohani pernah nge-like, keren. Karena biasa kayak bubur rohani, yang like orang-orang rohani juga nge-like pengarang. Saya tulis, Bapakku datang menyembahmu di sini. Saya tulis, rumah doa El Shaddai di Ungaran. Yang udah pernah masuk, nge-like ini, banyak yang like-nya. Mantap gitu. Waktu saya masuk, saya mau menyanyi lagi itu. Bapakku datang. Biasanya saya cuma buat doa tuh jujur aja bang, 15 menit paling lama. Habis mau ngomong apa lagi, udah selesai kan. Semua mau ditulis dari A sampai Z pun. Wah ini loh, udah selesai kan. Ketika nyanyi itu kata-katanya nggak banyak, lebih banyak puji nyembah Tuhan. Yang pasti lagu pertama itu. Tapi yang terakhir saya dapat lagu itu lagu di Yesaya 54. Itu udah lama saya nggak nyanyi itu.
ayat pas mau selesai, Tuhan nyanyi lagu itu. Tampakkanlah berbagai malam, bentangkan tenda kediaman. Jangan menghemat panjangan talinya, dan panjangkan pokok patokmu. Dan lagunya, Tuhan ini kami hamba, jadilah sesuai kehendakmu. Ini lagu saya ulang-ulang. Ternyata saya kuat loh 1,5 jam. Perasaan baru sebentar, benar. Perasaan baru sebentar, ternyata udah 1,5 jam. Istri saya udah nunggu 2 bulan, kakaknya cuma 15 menit. Iya ya, perasaan baru 15 menit, lebih udah 1,5 jam. Sudah bilang, paling kita 15 menit lah, paling kuat. Nggak mungkin lama-lama doa. Apa sih yang doain gitu? Paling kuat juga bakal nulis ditulis sampai Z pun tidak doa, Tuhan minta ini, Tuhan minta ini. Paling 15 menit tetap. Ya udah doa dulu, nyanyi. Bapak udah macam sampai lagi itu. Dan memang satu lagu yang dia berkat juga. Saya udah bilang kan, saudara nyanyi lagu Doa Yabes. Itu juga berkat. Penciptanya Ibu Christine Praktimela, adanya Pak Niko. Dia dapat ketika Paskah, nggak tahu tahun 2015 mau nggak salah. Dan lagi ibadah, tiba-tiba suara dia bilang, dia nggak bisa ngomong, kata laki, udah lu istirahat aja di rumah. Dia seorang pendoa syafaat. Terus Tuhan bilang, doa ya bes, bikin lagu Tuhan gimana caranya? Dia kasih anak buahnya bisa ngomong, kamu bikin lagu doa ya bes dong, bikin aransemennya ke saya bikin dong doa ya bes. Tuhan suruh bikin doa ya bes. Dan Tuhan bilang, jangan ada yang diganti kakaknya, satu kata pun tidak boleh diganti, sama persis sama yang ganti. Iya, mereka cuma ada iya, tapi mereka nggak tahu gimana namanya. Sampai pas hari Minggunya itu hari Jumatnya, hari Minggunya dia mau ibadah, suara dia hilang, makin lama makin parah. Kata lakinya, udah nggak usah doa, nggak usah ke gereja. Kan lu ke gereja ada yang nyapa, lu pasti ngomong susah. Ya udah, ketika dia mandi, tiba-tiba Tuhan kasih musik iramanya. Oh, saya mesti rekam nih. Tapi ingat, oh iya, suara saya lagi nggak ada. Gimana saya rekam ya? Ada sih, oh iya, saya mesti bersiul. Ada dia, akhirnya dia mulai bersiul, dia rekam handphonenya dia bersiul. Direkam dia kasih ke anak buahnya. Kan doanya guys, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Saudara mau hafalin bukannya 1 Tawarik 4:10. Daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di gereja dia dari tahun 2016 sepanjang tahun, tiap kali selesai ibadah mereka nyanyi lagu itu. Banyak kesaksian, mereka bilang, wah berkat Tuhan memperluas wilayah saya Tuhan. Yang kerja, wah Tuhan perluas wilayah saya Tuhan. Tuhan perluas. Karena kita imani, kita kalau saudara nyanyi haleluya, itu jadi dampak, jadi berkat. Doa ya bes, nyanyi doa ya bes. Terus dia juga ciptakan satu lagu lagi ketika lagi benar doa. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kau segalanya. Lagu itu banyak yang minta seperti doa yang Bu, saya nyanyinya berapa? Dia bilang, apanya berapa? Iya berapa Bu? Apanya berapa? Itu berapa harganya? Maksudnya, iya saya mau dimasukin ke album saya. Gratis, gratis. Orang saya dapatnya gratis, gratis lah, gratis. Terus ya kalau lagi datang, Bu, saya mau di ini ya, saya mau sebarin di YouTube gini. Berapa Bu? Apanya berapa? Berapa? Iya apanya? Harganya? Wes lah gratis. Sok sebarin gratis. Saya dapat dari Tuhan juga gratis, sebarin aja. Itu dia berkat gitu.
Saya bingung, ditanya berapa terus. Berapa? Apanya berapa? Lagunya berapa? Lah, maksudnya, ya berapa duit? Saya mau tampilin nih, saya mau masukin di album saya. Udah gratis. Saya mau cobain di YouTube, udah gratis. Gak usah bayar, gratis. Dari Tuhan kok gratis. Saya dapat gratis. Pakai buat kemuliaan nama Tuhan. Buat suruh itu memang waktunya. Ini memang saatnya. Ini lagu-lagunya, lagu-lagu yang luar biasa yang kita nyanyi haleluya pun itu kita dapat ketika Tuhan. Kenapa? Ini seperti ini. Tuhan lagi mencurahkan roh Tuhan ke atas kita semua manusia. Jadi ada ilhaman ilahi, ada kata-kata yang keluar tuh kata-kata ilahi yang menguatkan, lagu-lagu yang menguatkan. Makanya saya bilang, ingat kita akan ada 4, bukan cuma 3. Ada manusia roh. Manusia roh kita jangan cuma manusia daging aja yang dikasih makan, tapi manusia roh kita juga harus dikasih makan. Apa? Makanya lihat firman Tuhan, doa pujian penyembah supaya perkenanan Tuhan turun. Ketika perkenanan Tuhan turun, dengar apa yang mustahil itu pasti terjadi. Pintu-pintu yang tertutup selama ini, nggak tahu pintu apa itu. Oleh Tuhan, pintu-pintu yang berabad-abad terbuka dalam nama Yesus. Terbuka ketika perkenanan Tuhan turun, itu terbuka. Saya pun mulai merasakan ketika saya pulang-pulang, keren juga lagu itu jadi berkat. Bapakku datang tuh jadi berkat gitu. Gila keren juga nih. Lagunya luar biasa. Lagi butuh pergumulan selama 3 bulan. Pergumulan terus nyanyi itu ya lagu itu ayah best soal diperkatakan. Karena saya mulai melihat Tuhan juga mulai memperluas wilayah saya itu, mulai memperluas wilayah saya. Dan Tuhan mulai bukakan satu pintu demi pintu, pintu demi pintu terbuka itu. Mulai nangkep, mulai ada setitik awal kecil nih. Bentar lagi kan jadi besar. Karena Tuhan bilang tahun ini tahun mujizat penuaian. Apa yang kita tabur, kita pasti tuai. Apa yang kita tabur tahun-tahun lalu, kita pasti tuai. Saya sempat bernazar dan saya sudah bayar nazar itu. Minggu kemarin saya lagi ada transaksi. Harusnya saya nggak dapat, karena mereka bisa lewatkan belakang. Saya ngejual rumah orang Korea, yang ngejual asistennya yang ngejualin. Harusnya saya nggak dapat bagian, karena bukan saya yang ngejualin. Tapi nggak tahu gimana, ini orang asisten bisa ngamalkan duit. Hari ini masih ada orang yang mau berbagi. Segera, Muslim lagi, ini mau berbagi. Masih mau berbagi komisinya berdua, serius nih? Iya, ya udah. Saya lagi pelayanan, handphone terus, handphone terus lagi pelayanan sebenarnya. Terakhir pas lagi saya pelayan di IMC, Tuhan bilang gini, saya cuma waktu nyanyi lagu apa ya, lagu Inggrisnya, saya lupa tuh. Pokoknya tiba-tiba Tuhan bilang, kan lagi dari pelayanan, ada pembangun. Saya ingat satu yayasan, saudara pernah dengar yayasan Mama Kasih, yang di Chelsea, yang di lemparin bom molotov. Nah, ya kebetulan yang korban Pastor Mike sama anak-anak mama sayang itu datang. Mereka datang beberapa waktu lalu, tempat mereka dilempar bom molotov. Itu masuk kok beritanya ada, itu ada beritanya. Nah, terus tiba-tiba saya bilang, kalau emang bisa deal mah, udahlah saya kasih lah. Tuhan langsung kasih angka sekian, jepret. Nggak salah kan? Ya sudahlah, karena udah perempuan kenceng banget. Ya udahlah Tuhan, saya nyanyi, nangis. Ketika sorenya saya ibadah, lagunya hampir sama persis masa waktu ketika pelayanan pagi dinyanyikan, pokoknya hampir sama lah. 90% lagunya sama yang nyanyi. Dan ketika saya nyanyi, saya lagi muji Tuhan ya, lagunya lagu Press loh, King of Majesty. Waktu ini bingung sih, saya hampir nangis waktu ini lagu. Kurang pelan kenceng banget lagu ini. Karena waktu saya pelayanan tuh kenceng sekali gitu. Mungkin nggak tahu, mungkin karena Pastor Mike yang mereka kena masalah, terus mereka bilang, saya udah bilang sama anak saya, jangan dendam sama mereka, doain mereka. Mereka bilang ampuni, doain mereka yang udah menyakiti kita, jangan dendam yang lempar bom, kita doain. Tuhan kasih, ya udah, saya udah selesai, saya udah bayar nasab saya, ya udah puji Tuhan. Tuhan saya udah bisa minta nasab saya. Karena memang itu kasih karunia kok saya dapat itu juga karena kasih karunia, harusnya saya dilewatin kok, itu jalan belakang harusnya, karena memang nggak ada saya. Tapi itu kasih, ya udahlah, itu kasih karunia itu. Tuhan bilang, tabur di sini. Saya ingat, ya, tahun usia penuaian. Tuhan suruh tabur, tabur jebret karena dari Tuhan dan kembali bertemu dengan nama Tuhan. Ini kesaksian saya bukan buat ini, tapi Tuhan bisa bikin sesuatu yang mungkin jadi mungkin. Harusnya
apalagi orang dunia, itu nggak mungkin lagi, nggak bakal diciptakan, main belakang lah, pasti main belakang. Tahu udah, Mister, ini udah kejual, tahu udah pasti gitu. Tapi ini nggak tahu gimana caranya itu, dia bisa ini gitu. Harusnya nggak bisa gitu. Jarang lah itu terjadi seperti itu tuh. Baru di luar, makanya saya sempat nasar, kalau ini udahlah pusing banget di sini sih bagian. Tuhan kasih langsung apa aja, nggak kira-kira kayaknya. Ya udahlah, langsung selesai saya bilang, Pastor, boleh minta akunnya? Dia langsung oke, langsung dikasih, ya udah nanti saya transfer. Karena belum cair, setelah cair saya transfer. Ya udah, ternyata 3 hari saya transfer, saya transfer. Saya masalahnya, Tuhan buka jalan semuanya. Begitu gampang, begitu luar biasa. Jadi mereka mau cepat terjadi transaksi, ya udah langsung saya langsung transfer. Saya menyelesaikan rasa saya karena kalau tidak saya berdosa. Jadi kayak gitu. Hari ini inti Tuhan, pokoknya apa yang kita tabur pasti kita tuai. Amin. Ini mesti tuai. Saudara mungkin sekarang menabur waktu untuk Tuhan. Percayalah Tuhan akan perhitungan itu. Saudara menabur tenaga, saudara melayani Tuhan, saudara pasti menuai. Percaya, lagu tadi Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Amin. Amin. Kalau mau terjadi roh Tuhan turunkan kita cuma satu, perkenanan Tuhan. Caranya gimana? Belajar sama Daud. Daud seorang pemuji penyembah Tuhan, sepanjang masa namanya selalu disebut. Dia Posifar sejati itu Daud. Daud pernah gagal, Daud pernah jatuh dalam dosa, pernah. Dia pernah punya pembunuhan berencana, itu Daud, itu jahat, pembunuhan berencana. Mungkin kalau dikira udah hukum mati, tapi apa? Tetap Daud seorang pemuji, menunjukkan hatinya berkata, memuji nyembah Tuhan terus. Yuk milikin itu hari-hari ini. Saran saya, bikinlah grup WA kayak itu, jangan sampai ketinggalan. Tunjuk aja siapa yang jadi modif ininya, yang jadi hostnya. Saudara lapor. Ingat, ini komitmen kita. Susah. Tapi ketika udah lewatin 21 hari, itu akan jadi kebiasaan, jadi habit. 21 hari pertama susah, berat. Apalagi kalau udah masuk bilangan, agak ini, itu ini. Baca aja, nggak ngerti, udah baca aja. Taat aja. Tapi hasilnya beda. Yang pasti roh kita jadi kuat. Karena makan apa? 3 pasal setiap hari. Enggak sendirian, men. Bareng-bareng teman-teman. Kita akan memotivasi, yang ini udah, gue belum nonton nih. Jadi termotivasi. Percayalah, bikinlah gitu. Grup WA kan semua udah canggih-canggih, handphonenya komputer, tapi pakai buat mulai nama Tuhan, sharing segala macam. Percaya itu menguatkan. Saudara kan nggak menyadari manusia roh saudara kuat, dan saudara akan mengalami yang namanya pelipat gandaan. Paku pemain kosong ini pasti akan terkirimkan jiwa-jiwa. Karena apa? Manusia roh kalian kuat. Di sini ada Tuhan, maka akan menarik banyak jiwa. Amin. Itu aja malam ini. Tuhan cuma ingetin ketika Tuhan mau curahkan rohnya ke semua manusia hari-hari ini, termasuk ke kita. Jangan cuma mereka yang bisa dipakai Tuhan luar biasa. Kita juga bisa di kerjaan kita, di keluarga kita, atau di mana kita berada. DPJ berkat, amin. Siapkan hati kita buat menuai di akhir jalan ini. Waktu sudah sangat amat singkat. Istilahnya itu di depan pintu tinggal melangkah doang. Semua udah siap. Pesta pernikahan anak domba udah siap. Semua di meja hidangan semua udah siap. Tinggal nunggu mempelai wanitanya, itu kita. Kitanya siap nggak? Jangan sampai nanti tiba-tiba, rapture ketinggalan. Ini lagi ngumpul gini nih. Tiba-tiba, hilang. Wah. Ingat saudara, kalau sampai ketinggalan, saya nggak tahu ada apa gimana ceritanya. Saudara jamaah yang akan baca Wahyu Promolog, itu dahsyat luar biasa. Tapi jangan ketinggalan supaya kita dulu begini. Ntar pas itu kita lihat, ada Lesi Ronald, ada semua di Badul Maaf begitu. Jangan ada yang ketinggalan, amin. Bilang kira-kira, jangan ada yang ketinggalan. Ayo baca firman Tuhan 3 pasal. Lagi tren, ikutan dong. Jangan trennya ikutan dunia doang, tren rohani ikutan. Orang-orang di tren baca Alkitab, berlomba-lomba ikutan tren rohaninya. Jangan cuma ikutan tren dunia, bajunya, motornya. Tren rohani ikutan lagi ke tren nih baca Alkitab, kembali back to Bible. Kalau kita kembali ke laptop, kita bilang back to Bible, kembali ke Alkitab, baca firman Tuhan setiap hari 3 pasal. Itu udah paling mudah. Dibandingin suruh baca 10 pasal, berat kan? Ini 3 pasal, itu sudah mudah. Kalau menunjukkan baca lah, apa mungkin pagi 1 pasal dulu, siang 1 pasal,
Sore pasang tinggal laporan, tapi ditunggu sampai jam 12 malam. Setelah lewat jam 12 malam, besok di-update-nya, gitu, seperti itu. Pokoknya kita saling membangun, itu pasti kuat dia percaya sama saya. Saya gak masuk grup itu, ya udah ikutlah Ci, nggak apa-apa ikutlah gua. Ngulang lagi dari awal itu teman aku ikut. Seperti itu, tapi nggak apa-apa, tapi bagus kok. Jadi kita saling menguatkan, dapat sharing firman Tuhan, macam luar biasa. Yuk, kita siapkan nanti kita. Nyanyi Halel ini. Tapi biar Tuhan itu jadi rema buat kita, biar ini jadi kekuatan buat kita. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berubah tanganmu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah yang hidup. Biarkan Tuhan perkenanan Tuhan terus turun dalam hidup kami. Bapa, kami gak pernah takut, kami gak cemas, kami gak gentar, kami gak bimbang atas masa depan kami. Karena kami tahu Tuhan selalu beserta dengan kami. Pintu-pintu yang tertutup terbuka Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami akan mulai di tahun ini Tuhan, apa yang kami tabur selama ini kami akan tuai tahun ini berlipat-lipat kali ganda. Mujizat demi mujizat akan terjadi Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memperluas wilayah kami. Biar tangan Tuhan yang menopang kami, menyertai kami segala sakit amarah bahaya dan menghampiri kami. Engkau yang memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Engkau yang membuat kami jadi kepala bukan Engkau. Kami terus naik Tuhan berkati. Pintu-pintu yang tertutup terbuka di dalam Yesus dengan cara Tuhan yang ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Biar iman percaya kami bangkit Tuhan. Biar manusia rohani kami bangkit. Karena inilah saatnya gereja Tuhan bangkit jadi terang di tengah-tengah bumi, di tengah-tengah dunia yang kita baik ini Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tentang cinta, yang cinta uang, yang saling sikut-menyikut Tuhan, yang saling menikah berkata. Tapi biar gereja Tuhan bangkit jadi terang, biar terang Tuhan bercahaya sehingga dunia dan mendalam bahwa sungguh
Kami berbeda dari dunia ini, karena kami datang bukan dari dunia, tapi kami datang dari kerajaan Allah. Hukum kerajaan tidak sama dengan hukum dunia, Tuhan. Terima kasih Bapak. Apa yang kelihatan mustahil bagi kami itu sangat mungkin bagi Tuhan. Biar kami berperkara, Tuhan, yang bekerja sesuai kami. Masa depan kami, Tuhan, cita-cita kami, pengharapan kami, mimpi kami taruh di bawah kaki Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biar Tuhan yang pimpin, biar Tuhan yang menghendaknya, dan kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Karena Engkaulah sumber hidup kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah kota benteng kami. Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah kami yang besar, Kau Allah kami yang luar biasa, Kau Allah kami dahsyat. Kami mengucap syukur malam hari ini. Biar malam hari ini Tuhan, seperti Nabi Yoel berkata di Yoel 2 ayat 29, bahwa hari-hari terakhir ini Tuhan kami curahkan Tuhan ke atas semua manusia. Anak-anak laki-laki kami berbuat teruna, Tuhan mendapat mimpi dan penglihatan. Bahkan hamba-hamba kami mendapat mimpi dan penglihatan Tuhan. Biar kami juga mendapatkan roh Tuhan, kami mendapatkan perkenanan Tuhan, sehingga kami punya mimpi-mimpi yang besar yang berasal dari Tuhan. Kami punya visi-visi yang besar, kami punya lumbatan-lumbatan yang besar atas kota kami, atas gereja kami, sehingga gereja kami dipenuhi oleh jiwa-jiwa Tuhan. Kami berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, sehingga kami berkenan bercacat celah, tidak bercacat dan celah di hadapan Tuhan. Kami juga memulai Kristus yang kudus, yang siap menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali kelak. Terima kasih Bapak, ucap syukur. Terpujilah Kau dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.